Salam saudaraku terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan suara kebenaran dari pemberita Injil Pastor Bobi Harto. Saudara, firman Tuhan di Markus 11 ayat 22, 23, 24 berbunyi demikian. Percayalah kepada Allah. Katakanlah kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya. Ingat bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi dan terjadi bagimu. Firman Tuhan berkata saudara-saudara bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi dan terjadi bagi kita. Nah, mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu saudara-saudara? Bahwa firman Tuhan itu berkata bahwa firman yang sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan Yesus Kristus disalibkan menebus dosa-dosa kita. Kita bukan orang berdosa lagi, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus disalibkan, hari ketiga dia bangkit, diutuslah Roh Kudus datang dan tinggal di hati kita, saudara. Nah, jadi barang siapa yang menyakiti hatimu, bukankah orang itu menyakiti kamu aku lebih dulu, kata Tuhan Yesus. Jadi, kalau ada orang menyakiti kita, yang disakiti itu bukan kita, bukan jiwa kita, bukan tubuh kita, tetapi Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, ketika Roh Kudus yang di dalam kita, maka ketika kita berkata dalam nama Yesus, aku sembuh, maka akan sembuh. Aku dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, maka akan diberkati Tuhan. Nah, jadi saudara, katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Jadi iman itu tinggalnya di hati saudara-saudara, bukan di pikiran, bukan di mulut. Nah, kalau ada orang berkata dalam nama Yesus, orang sakit kanker misalnya, tumor, sembuh. Saya pernah ada daging tumbuh di anus saya saudara. Dalam nama Yesus saya jungking begini. Dalam nama Yesus tidak ada tumor di anusku. Pergi dalam nama Yesus. Saya pegang masih ada saudara. Pagi, siang, sore, malam saya katakan dalam nama Yesus tidak ada tumor di anusku. Dalam nama Yesus lenyap. Saya pegang masih gerenjal, masih ada saudara. Saya katakan itu saudara setiap hari, setiap pagi, siang, sore, malam, ratusan kali, ribuan kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun. I don't know kapan. Tahu-tahu saya ke toilet, saya sedang buang air besar. Waktu saya bersihkan, benjolan itu sudah tidak ada saudara, sudah lenyap. Nah, jadi saudara-saudara, iman itu bukan di mulut, bukan di pikiran. Udah didoain pendeta, aku udah doa puasa gak sembuh. Ke rumah sakit sana di Penang, di Malaysia. Rumah sakit di Singapura, Royal Elizabeth yang terbaik. Cari rumah sakit yang terbaik, cari dokter yang hebat, yang pintar. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini saudara, katakan kepada gunung itu supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Iman itu di hati, bukan di mulut, bukan di pikiran. Ya, di hati. Apa yang kamu katakan itu akan terjadi dan terjadi bagimu. Itu kata Tuhan Yesus. Yang kita katakan terjadi. Makanya pastikan Roh Kudus yang di dalam kita. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Allah diam dan tinggal di dalam kamu. Tidak mungkin saudara-saudara Roh Kudus diam di sini. Di sini ada roh iri hati, ada roh benci, roh motivasi yang salah, ingin dipuji pelayanannya, motivasi supaya terkenal, pelayanan disuruh khotbah, nentukan tarif supaya dapat cian banyak. Saudara, tidak mungkin Roh Kudus tinggal bersama roh-roh seperti itu. Hanya 2, Roh Kudus apa roh iblis. Roh-roh dari dunia itu, sudah, itu aja. Jadi kalau Roh Kudus yang tinggal di bait Allah ini, maka apa yang kita katakan akan terjadi saudara. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya khotbahkan saya lakukan. Gula darah saya 528. Saya sudah bernasar tidak ke rumah sakit, tidak minum obat. Sampai sekarang. 2 tahun yang lalu dokter periksa, karena dorongan istri, anak-anak, saya periksa di Prodia. Dokternya heran, kok jantung saya sehat, istimewa, menurut seorang umur 54 tahun pada waktu itu. Sekarang 56 tahun. Paru-paru saya sehat, lambung saya sehat.
ginjal saya sehat, mata saya sehat, urat-urat saraf otak saya sehat, otot tangan dan kaki saya sehat, alat gender saya sehat, semuanya normal. Orang percaya punya kuasa menahan kekuatan musuh. Nah, pastikan saudara-saudara Roh Kudus yang di dalam bait Allah ini. Pastikan saudara. Maka apa yang kita katakan akan terjadi dan terjadi bagi kita. Dalam nama Yesus, aku sehat, sehat. Sampai hari ini saya sehat. Dokter semua katakan, saya pernah sakit virus herpes ganas, tidak boleh makan seafood, tidak boleh hubungan sama istri. Kalau hubungan istri saya bisa sakit serviks, sakit kanker rahim. Menderita 8 tahun hampir, kurang lebih. Tapi saya tetap bernasar, saya tidak minum obat, tidak ke rumah sakit. Dokter katakan saya minum obat pagi 8 butir, siang 8 butir, malam 8 butir. Hampir 8 tahun saya tidak sembuh. Saya ikutin sinsei, makan ramuan-ramuan yang minum ramuan-ramuan yang pahit. Hampir 8 tahun saya taat, saya tidak sembuh. Kata orang-orang cari tokek yang belang-belang disangrai dimakan. Hampir 8 tahun saya cari tokek, saya beli tokek, saya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya baca Alkitab, saudara. Sebelum baca Alkitab, saya mau bunuh diri. Saya mau minum baygon. Putus asa. Tapi waktu saya mau minum baygon, saya dengar suara Tuhan. Kalau engkau mau bahagia, sembahlah aku. Kalau engkau mau bahagia, sembahlah aku. Baygonnya saya buang, saudara. Saya beli Alkitab. Saya nggak tahu baca Alkitab dari mana. Saya nggak pernah ke gereja. Saya nggak punya cita-cita untuk melayani Tuhan. Saya beli Alkitab. Saya buka aja Kejadian 1. Wah, saya kaget. Rupanya semua makhluk hidup yang di udara, bersayap, di bumi, merayap, hidup di bawah air, di bawah bumi, di air. Baik, ada dalam kuasamu, boleh kamu makan. Saya berpikir, saya taat sama dokter, minum obat, hampir 8 tahun, saya nggak sembuh. Nggak boleh makan seafood, saya taat, nggak sembuh. Kata sinsei, saya juga minum ramuan-ramuan pahit, taat, dan tidak boleh makan seafood juga, saya tidak sembuh. Kata orang-orang, saya taat, hampir 8 tahun, saya beli tokek. Saya sangrai, saya makan, saya taruh di tengah-tengahnya pisang. Saya makan, saya nggak sembuh. Saya berpikir, sekarang saatnya saya mempercayai firman Tuhan 100%. Makanya saya sebagai seorang penginjil, sebagai seorang hamba Tuhan, saya berani mempercayai firman Tuhan 100%. Kalau Markus 11 ayat 22, 23, 24 berkata, percayalah kepada Allah. Katakan kepada gunung itu, penyakit saya ini, gunung itu, supaya beranjak dan tercampakkan ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi dan terjadi baginya. Maka saya katakan dalam nama Yesus, saya sembuh tidak sakit herpes ganas. Dalam nama Yesus, saya makan seafood. Apa yang dilarang oleh dokter, apa yang dilarang oleh sinsei, saya makan, saudara. Saya lebih mempercayai firman Tuhan, yaitu semua makhluk hidup di udara bersayap, di bumi merayap, di air. Baik, ada dalam kuasamu, boleh kamu makan. Saya lebih mempercayai firman Tuhan daripada mempercayai dokter, daripada saya mempercayai sinsei. Dalam nama Yesus, semua seafood saya makan. Saya ajak istri saya makan, ayo kita makan seafood. Besoknya saya ajak makan seafood lagi. Maaf, alat gender saya, istri saya tanya, gimana penyakit lo? Busuk, seperti orang sakit eksim di sini, di kaki sini, di sini. Busuk hitam, basah. Makan lagi, saya bilang, ayo kita makan. Makan lagi. Makan lagi. Suatu ketika, mungkin hari kelima, hari ke-7, I don't know, I'm forget it. Saya mandi, waktu itu rambut saya masih panjang, saudara. Saya mandi sampoan. Saya dengar suara seperti waktu saya mau minum baygon. Lihatlah bagian tubuhmu yang sakit. Lalu saya bilang, Tuhan, sudah kusembuhkan kah? Tuhan bilang, tidak percayakah engkau kepadaku? Lihat. Lalu saya nyalakan showernya, saya lihat. Maaf, alat gender saya itu yang busuk, yang borokan itu, saudara, bersih seperti bayi. Di situ iman saya semakin bertumbuh. Saya semakin mempercayai firman Tuhan 100%. Saudara, percayalah kepada firman Tuhan 100%. Pastikan di bait Allah ini hanya Roh Kudus yang tinggal. Maka apa saja yang kamu katakan akan terjadi dan terjadi bagimu. Itu kata Tuhan Yesus Kristus. Setiap firman Tuhan pasti terjadi dan digenapi seturut kehendak dan rencana dan perintahku, kata Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Semoga suara kebenaran dari pemberita Injil Pastor Bobby menjadi berkat buat kita semua. Sampai hari ini, sampai akhir hidup saya bernasar tidak ke rumah sakit, tidak minum obat. Hanya percaya firman Tuhan, hanya berdoa.
Gula darah saya 528, tapi saya sehat. Lihat saudara, saya sehat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.